Hidup adalah tentang bagaimana seseorang melewati berbagai ujian yang ada. Kali ini presenter kondang Melanie Ricardo terpilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya yang menerima cobaan melalui sebuah penyakit. Didiagnosa mengidap adenomiosis atau penebalan pada dinding rahim. Istri Tyson itu memilih jalan untuk mengangkat rahimnya dengan prosedur laparoskopi robotik. Bukan hal mudah pastinya untuk dilewati oleh Melanie. Namun setelah mempertimbangkannya secara matang dan demi kesehatannya ke depan, Melanie akhirnya berani memilih jalan tersebut. Keputusannya ini pun didukung sepenuhnya oleh sang suami tercinta Tyson. Lantas seperti apa kondisi Melanie saat ini pasca 1 minggu menjalani operasi angkat rahim? Dan tidakkah Melanie memiliki kekhawatiran bahwa keputusannya itu bisa menjadi bumerang untuk rumah tangganya ke depan? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Momen kelahiran selalu menjadi momen yang paling dinanti oleh siapapun. Biasanya, di momen hari jadi tersebut, seseorang melakukan berbagai cara untuk merayakannya dengan penuh sukacita. Perayaan inilah yang beberapa waktu lalu digelar oleh pasangan Melanie Ricardo dan Tyson. Tanpa terasa, putri kecil mereka, Chloe, kini sudah mulai memasuki usia remaja. Di momen hari kelahirannya yang ke-11 tahun, presenter kondang ini menggelar pesta yang cukup sederhana namun meriah untuk putri tercintanya itu. Semua orang yang hadir terlihat bahagia, tak terkecuali Melanie Ricardo. Wajahnya selalu menampakkan senyum yang lebar. Padahal seminggu yang lalu, dirinya baru saja menjalani operasi pengangkatan rahim. Hari ini for the first time aku akhirnya keluar rumah setelah seminggu lebih. Aku dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Operasi kemarin pengangkatan rahim. Hari ini bisa bersilaturahmi sama teman-teman semua. Pas juga Tuhan memberikan kesempatan anak kami Chloe berulang tahun ke 11 tahun. Iya, hampir ya setiap tahun ya, udah. Tapi nggak pernah besar-besar sih. Especially for this, ini emang aku ini cuma teman-teman kelas Chloe, karena Chloe itu kan dari homeschooling baru pindah ke sekolah yang benar-benar sekolah gitu. Maksudnya sekolah yang bersosialisasi langsung sama teman-teman kelasnya. Jadi ini benar-benar cuma teman-teman kelas yang dekat. And then aku juga belum bisa yang bikin apalah pesta-pesta apa gitu kan, karena aku juga baru operasi lumayan gede gitu. Jadi ya it's very basic, small celebration. Yang penting doa sama Tuhan, mengucap syukur kemarin operasi berjalan lancar dan Chloe juga diberikan another year. Dia suka berenang. Tadinya pengen di hotel, tapi kalau di hotel itu kan harus di kamar terus ngumpul-ngumpul gitu ya kan. Jadi kalau di sini kan outdoor, terus tadi hujan ya kan. Pas hujan aku udah habis deh kelar deh gitu. Jadi di sepanjang jalan kami tadi aku mama pokoknya di grup keluarga tuh kami topang doa minta sama Tuhan kalau boleh gitu. Karena kan kalau udah soal weather itu kan it's up yang di atas gitu kan. Masa gue nonton Barara nonton Covid. Jadi aku cuma bilang Tuhan tolong kalau boleh jangan sampai hujan Tuhan, karena kasihan kalau nggak hancur berantakan semuanya. Tapi ya puji Tuhan it's what better. Minta.
I minta kado. Dia tuh anaknya sangat sederhana Mbak, bahkan dia kan tadi bilangnya nggak usah di mana-mana, di rumah aja. Ngapain mami keluar-keluar duit? Di rumah ya? Di rumah. Oh. Dia minta di rumah juga udah ada kolam renang kok, di rumah aja. Mami kan belum balik lagi kerja. Anak itu mah sebenarnya anak pengertian banget, dan mami kan juga masih belum sehat. Jadi di rumah aja Mi, cuma kan kesian dia lah masih di rumah lagi sih gitu. Jadi aku bilang nggak apa-apa Kak, kita di waterfront. Menggelar pesta ulang tahun untuk putrinya Chloe, bertemu dengan banyak orang dan kerap melemparkan senyum menjadi bukti betapa kondisi Melanie Ricardo saat ini sudah baik-baik saja. Padahal jauh sebelum ini, Melanie harus berjuang melawan ketakutan dan rasa dilemanya karena harus menjalani operasi pengangkatan rahim akibat adenomiosis. Bukan keputusan yang mudah pastinya. Namun demi kesehatannya ke depan, Melanie berani mengambil langkah tersebut. Di momen ulang tahun sang anak, presenter kondang ini pun berbagi sedikit cerita mengenai kondisinya pasca operasi. Ya, jadi seminggu setelah operasi yang aku rasain, seperti teman-teman lihat aku udah mulai bisa jalan, pulih, puji Tuhan. Aku hanya menunggu, masih anxious menunggu hasil biopsi ya. Karena kan dari bagian perut aku itu, bentuk rahimnya itu serem sekali sih kalau ditunjukin. Jadi kayak tetelan-tetelan gitu ya, merah-merah putih-putih gitu. Itu kan yang motong si robot itu kan. Jadi tangan robot itu yang aku udah sempat cerita di vlog, tajam-tajam, itu yang masuk ke dalam. Jadi dia yang si robot itu, kalau kata dokter Ivan, dia precisely bisa memotong bahkan kulit paling tipis, kulit anggur itu dia bisa dipotong kulitnya sama dia. Jadi itu bisa benar-benar spesifik dan precise banget gitu patologinya gitu ya. Tapi kalau dokter tuh bilang kemungkinan besar jinak gitu. Tapi bagaimanapun juga kan masih menunggu hasil, itu yang membuat aku masih deg-degan, tapi doa terus sama Tuhan. Nggak pengen jadi hidup dalam, karena kan waiting for something important tuh kan deg-degan terus gitu. Jadi pokoknya kalau pagi kalau keinget gitu belum dapat hasil nih, pokoknya aku puji-pujian, aku doa sama Tuhan, pokoknya aku percaya kayak kemarin operasi aja Tuhan lancarkan semua. Hari kedua sore maghrib aku udah pulang. Aku tuh adenomiosis, sebenarnya adenomiosis sama endometriosis tuh hampir mirip, cuma tempatnya aja penebalan pada dinding rahim. Kalau ditanya kenapa, ada orang bilang karena ke diet apa sebagainya, enggak, banyak orang yang juga nggak diet juga. Dan aku kan ibaratnya bukan diet yang makan protein banyak banget, enggak gitu, hanya menjaga hidup sehat. Dibilang hidup sehat, aku tuh lumayan cukup sehat loh hidupnya, misalnya compare tuh ya banyak orang yang lebih sehat daripada aku, tapi ya it's just randomly happen to some people. Ya kayak kita nggak pernah tahu, kadang-kadang kok gue kena ya kayak COVID deh, kok gue bisa kena duluan, ya nggak tahu. Kalau orang bilang, dokter bilang it's only written by Allah, siapa yang kena siapa yang nggak kena. Sebelum memutuskan untuk jalani operasi pengangkatan rahim, Melanie Ricardo sering merasakan sakit yang tak tertahankan saat sedang menstruasi alias datang bulan. Melanie pun menceritakan perjuangannya saat sedang merasakan sakit, namun harus tetap menjalani tanggung jawabnya menghibur banyak orang di layar kaca. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di Emo Pecel. Semua wanita ditakdirkan untuk mengalami menstruasi setiap bulannya. Rasa sakit dan kurang nyaman biasanya dirasakan pada masa-masa tersebut. Namun sakit yang dialami Melanie Ricardo kala datang bulan rasanya bisa 2 kali lipat. Pendarahan hingga sakit luar biasa pada bagian perut
membuat Melanie sering merasa tak sanggup menahannya. Namun sebagai selebriti yang punya jadwal padat, terkadang Melanie dituntut untuk menyembunyikan rasa sakitnya demi bisa menghibur dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Tentu bukanlah hal mudah bagi Melanie, tapi disinilah profesionalismenya sebagai artis sangat dituntut. Aduh, aku tuh kalau menstruasi, Mbak, it's such a nightmare. Kadang aku bilang kan di vlog aku tuh kayak adegan film pembunuhan. Jadi maaf ya, aku harus cerita ya. Aku tuh setiap menstruasi tuh sakit banget dan banyak banget. Pad yang panjang yang buat tidur tuh biasanya perempuan-perempuan kalau mens itu aku dipakai buat hari-hari. Dan misalnya dulu aku live di salah satu TV ini pagi gitu. Itu nggak ada yang tahu di belakang tuh aku. Ya kalau Vicky, Mbak Inul, Ramzi tuh tahu deh. Aku tuh, wah pokoknya kalau udah begitu-begitu anak-anak udah tahu. Kenapa lo datang bulan gitu? Oke, Amel, yuk kita masuk live. Kan nggak boleh kelihatan bahwa aku lagi nahan sakit, dan semakin aku banyak gerak, dan aku kan waktu itu kan joget-joget kan, makin banyak gerak, itu lo bisa rasa bahwa kayak darah lo gluk, kayak orang kencing kan. Udah kalau cewek-cewek ngerti, mungkin laki-laki nggak bisa terlalu relate, tapi lo bayangin ya, kayak pipis tapi yang keluar darah. Aku tuh tiap menstruasi harus makan obat, pokoknya pernah aku tuh bikin vlog di MPR DPR itu aku interview Bang Deddy Yusuf deh kalau nggak salah ya deh. Itu the whole time aku interview itu aku udah resah banget karena aku udah bisa rasain bahwa udah darah aku udah banyak bener gitu. Nah itu banyak banget bikin aku anxious, dan terutama saat bangun pagi. Lo bangun nih, kan lo kamar mandi nih. Iya. Biasa. Saat lo jalan kamar mandi itu bisa naik. Nah itu kadang-kadang masih harus MC, Mbak, bayarnya dia masih harus MC. Kayak udah ditunggu nih, udah harus JR ini. Sedangkan darah gue masih kemana-mana, gue masih aduh gue sakit banget, gue kayak nggak bisa pergi, nggak bisa, klien udah nunggu. Ya gimana kan, manajer kan ya udah makan obat dulu sebentar, minum teh manis, diomongin dulu ke klien. Pernah tuh satu acara juga aku udah harus naik, dan imagine teman-teman kan kalau lagi mens itu perutnya tuh bloated, kembung ya, karena isi air nggak tahu hormonnya, jadi ngembung, bajunya harus ketat, lo pakai kadang-kadang kayak apa sih namanya, Mbak, korset, pakai heels, suruh ketawa ketiwi sama orang. Itu yang bener-bener struggle. Makanya aku kalau orang bilang, kenapa sih umur 41 tahun udah mau angkat rahim? Lu nggak ngerasain gimana kemarin gue berjuangnya selama ini, dan hati nggak happy enough sih, udah nggak sanggup lagi nahan rasa sakit. Dan hidup tanpa rahim adalah ujian yang tidak mudah untuk seorang wanita. Melanie pun sempat melewati masa-masa sedih dan terpukul saat mengetahui fakta bahwa rahimnya harus diangkat. Namun keberadaan suami serta kedua anaknya, Chloe dan Courage, mampu menjadi obat pelipur lara bagi Melanie. Sebagai suami, Tyson tentu tak sanggup melihat istrinya harus selalu menanggung sakit. Maka jika operasi pengangkatan rahim menjadi satu-satunya jalan agar Melanie sehat, Tyson tentu akan memberikan dukungan dan terus memperhatikan istri tercintanya itu. Ya, kalau Tyson basically wants the best for his wife, karena kan ini badan aku, hidup aku, dia akan mensupport dan dia juga udah akan lagi, jadi emang we're happy dengan 2 anak dan cuma pengen akunya sehat, jangan umur. Ya sebelum operasi dia kayak gulung kayak bola, dia dan banyak berdarah udah hilang, hemoglobin itu udah turun banget. Jadi memang I'm not a woman, jadi saya tidak tahu perasaan kayak setiap bulan ada period. Memang ada beberapa cewek semakin lebih susah untuk period atau sakit. Nah ini adalah seperti itu. Kakak saya juga ada satu operasi seperti itu di Australia, jadi saya harus empati, semakin lebih empati untuk curhat sama saya mas sebelum operasi. Cuman saya udah tahu dia sering sakit, jadi apapun dia minta atau sebenarnya nggak curhat, cuman saya harus membantu untuk pakai selimut, untuk ambil baju, obat, nggak banyak curhat. Cuman dia sakit gitu aja.
Keberadaan suami dan kedua anaknya menjadi obat pelipur lara bagi Melanie dalam menjalani hidup ke depannya. Tapi tidakkah Melanie merasakan kekhawatiran bahwa keputusannya mengangkat rahim akan menjadi bumerang bagi rumah tangganya ke depan? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Meski sudah tak memiliki rahim, namun Melanie Ricardo tidak berkecil hati. Ia cukup bersyukur bahwa kehidupan rumah tangganya bersama Tyson telah Tuhan karuniai 2 anak. Keberadaan putra dan putrinya lah yang membuat Melanie kuat menghadapi ujian hidup yang ada. Belum lagi dukungan dan besarnya perhatian yang diberikan Tyson membuat Melanie kian semangat menyongsong masa depan dan kehidupan yang lebih baik lagi. Lagi untuk kedepannya itu gitu. Kalau nggak punya keturunan sih aku bersyukur udah dapat 2 ya Mas. Tapi aku belum tahu nih ke hormonnya gitu. Kalau according to my doctor harusnya ini kan banyak pertanyaan adalah hubungan suami istri terganggu nggak? Katanya tidak. Dan aku nanya ke yang udah melakukan lah gitu, maksudnya udah melakukan angkat rahim, mereka bilang semuanya all good. Terus apakah kalau orang akan menopause nggak? Jawabannya enggak, karena ovariumnya nggak diangkat. Tapi apakah kan orang bisa kalau orang early menopause tuh katanya tulang-tulangnya kayak lebih gampang osteoporosis. Apakah ada vitamin-vitamin yang aku harus tambah? Apakah ada jenis olahraga yang harus gue boleh sama nggak boleh? Ini masih terlalu baru sih buat gue. Tapi yang pasti berhubungan suami istri masih bisa. Menopause tidak. Yang lain-lain pretty much mungkin kalau ngangkat berat-berat sih belum bisa. Oh kalau Tyson karena kita udah punya 2 anak dan mungkin kalaupun saat itu misalnya kami jauh bayi gitu ya. Tapi nggak tahu sih, aku nggak bisa ngomong kalau belum punya anak sih mungkin it's gonna be pasti diusahakan gitu kan, suntik hormon lah Pak. Kalau aku udah suntik hormon juga tapi it doesn't work Mbak. Aku sampai kapan gitu aku malah punggung tuh semuanya break out, aku sempat cerita jerawat keluar semua, terus tiba-tiba kayak dia ada bisul apa, aduh pokoknya kepala sakit, gerah kepanasan, orang pada kayak gini nih, aku bisa kepanasan, itu kenapa sih? Hot flashes panas banget kayak orang menopause gitu. Jadi aku ngerasa enggak deh, udah capek gitu kan akhirnya. Saya sangat bersyukur punya 1 cewek sama 1 cowok. It's the complete itu pasangan dari istri, anak pertama, anak cowok, kedua courage. Great grace be to God that I can have a son and a daughter. Beautiful wife. Sebagai suami. Sebagai suami memang saya sangat perhatian untuk Melanie. Jadi yang penting kita tidak bicara lagi untuk punya anak ketiga. Jadi yang penting dia sehat untuk masa depan. Jadi I'm not gak kesel karena we can't have a child. Yang penting is kesehatan untuk dia. Cobaan yang datang di dalam kehidupan pernikahan Melanie dan Tyson sama sekali tidak mengikis cinta di antara keduanya. Tyson tetap mencintai Melanie dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Begitupun dengan Melanie. Ia sama sekali tidak memiliki kekhawatiran bahwa keputusannya untuk mengangkat rahim akan menjadi bumerang bagi hubungannya dengan Tyson ke depan. Selain percaya akan pertolongan Tuhan, ia juga percaya pada cinta dan kasih sayang Tyson yang begitu besar untuk ia dan anak-anaknya. Enggak, maksudnya kalau dibilang rumah tangga masalah pasti ada aja. Tapi aku juga bukan orang yang stres, kepikiran apa segala macam. Ya paling kepikiran tapi tetap harus masih bisa tidur. Buat aku tuh hidup seimbang tuh penting banget. Jangan sampai gara-gara masalah kita juga jadi sakit jadi apa. Karena ibu tuh kalau bisa harus sehat. Karena apa? Kan ada 2 anak yang rely on sama kita. Selalu sayang. Walaupun di Melbourne atau berapa lama di Pisa, saya selalu sayang. Cuma keluarga. Bang, tapi sampai akhir Mel harapan untuk Melanie sebenarnya saya tidak mau dia balik lagi kerja cepat, dia harus banyak istirahat. Memang dia sebagai perempuan kerja terus. Dan sebenarnya it's okay, tapi cukup istirahat untuk masa depan untuk dia. I love you. God bless.
Manusia diciptakan hidup berpasangan agar bisa saling melengkapi. Maka, janganlah berkecil hati dengan segala kekurangan yang ada pada diri. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.